Pengertian revolusi hijau. Revolusi hijau adalah sebagai pengembangan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan, terutama jenis makanan pokok seperti beras, jagung, dan gandum. Robert Malthus said, didasari oleh berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu masalah pertambahan penduduk lebih cepat daripada pertambahan hasil produksi pangan dunia. Pendapat seorang ahli ekonomi, Robert Malthus, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Tahap-tahap secara umum. A. Tahap 1 terjadi pada tahun 1500 sampai 1940 ketika terjadi penyebaran bibit tanaman pangan seperti gandum, padi, jagung, dan kentang ke seluruhan dunia. B. Tahap 2 terjadi antara tahun 1800 sampai 1940 saat Eropa dan Amerika memainkan peran penting. Pada tahap ini produksi hasil pertanian khususnya pangan dikembangkan dengan teknik ilmiah melalui penggunaan pupuk, irigasi, serta pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Tahap-tahap secara umum. C. Tahap 3 terjadi sejak Perang Dunia II, yaitu sejak tahun 1930 sampai lebih kurang 1709, yang ditandai dengan dilakukannya seleksi bibit dan persilangan genika atas varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama seperti serangga dan penyakit. D. Tahap kelima berlangsung pada zaman mutakhir dan merupakan kombinasi di tahap 2 dan tahap 3 serta ditujuan terutama untuk negara-negara berkembang. Pra-Orde Baru. Pada zaman Jepang, revolusi hijau di Indonesia mengalami gangguan karena pemerintah penduduk Jepang selalu sibuk berperang melawan sekutu. 4. Sesudah zaman kemerdekaan, revolusi hijau dikembangkan lagi, yaitu pertanian dan perkebunan pemerintah ditata kembali, khususnya tanaman padi yang mendapatkan perhatian khusus dengan menguasakan bibit unggulan, meningkatkan produksi pangan. Revolusi hijau di Indonesia yaitu 1. Zaman tanam paksa keanekaragaman tanaman yang dikembangkan oleh nila, kopi, teh, tembakau, kayu manis, kapas, lada, dan nopal. 2. Dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, para pengusaha swasta Belanda boleh membuka usaha perkebunan di Indonesia dengan menyewa tanah para petani Indonesia. Pasca Orde Baru. 5. Pada zaman Orde Baru, revolusi semakin digalakkan lagi dan dimasukkan dalam program pembangunan 5 tahun, terutama untuk lebih meningkatkan produksi hasil pertanian pangan dan perkebunan. Pasca Orde Baru. 6. Kebijakan pembangunan bidang pertanian yang tertuang dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut, yaitu pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, daya beli, taraf hidup, kapasitas dan kemandirian serta akses masyarakat pertanian. 2. Tujuan tersebut dapat diraih melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan distribusi serta keanekaragaman jenis tanaman. Tujuan revolusi hijau untuk mendapatkan panen yang lebih untung, memenuhi kecukupan pangan penduduk, kelebihan padi diekspor ke negara lain, ke pasar regional atau internasional. Surplus panen padi dapat disumbangkan ke negara lain yang memerlukan. Dampak positif dengan adanya revolusi hijau di Indonesia dalam membentuk beraneka ragam
tanaman, tercapainya hasil yang telah dicapai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dampak negatif monokultur menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara tanah, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Penggunaan pupuk kimia yang semakin meningkat dapat memperbanyak unsur nitrat yang dapat mengganggu air tanah. Menggunakan insektisida tidak hanya membunuh tanaman tetapi juga makhluk lainnya seperti serangga, permukaan hama, burung-burung, ikan, atau hewan lainnya. Kesimpulannya adalah evolutionary theory adalah teori yang menggambarkan bagaimana kehidupan di bumi dari tumbuhan hingga hewan telah mengalami evolusi yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan kondisi atmosfer. Ini termasuk evolusi pigmen hijau seperti klorofil yang mendominasi di dunia tumbuhan dan fotosintesis sebagai proses utama dalam memperoleh energi dari matahari. Kesimpulan dari konsep ini adalah bahwa adaptasi kehidupan terhadap lingkungan termasuk adaptasi warna dan struktur tubuh merupakan hasil dari proses evolusi yang berkelanjutan.